Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anselmus Asiliong. Jadi di video kali ini kita akan membahas uraian soal pertemuan ketujuh di mata kuliah aplikasi basis data. Jadi untuk soal yang pertama, kita masuk dalam MariaDB dulu. Kita masuk dalam menu MariaDB. Oke, kita masuk ke menu MariaDB-nya. Kemudian kita buat sebuah database dengan nama toko elektronik. Dengan masukkan perintah create database toko underscore elektronik. Lalu tampilkan database yang ada. Untuk menampilkannya kita masukkan perintah show database. Sini bisa dilihat toko elektronik sudah ditambahkan. Kemudian untuk soal nomor 2, aktifkan database toko elektronik dan buatlah dua buah tabel berikut ini. Untuk mengaktifkannya kita masukkan perintah Untuk mengaktifkan database kita masukkan perintah use toko underscore elektronik. Kemudian kita buat tabel. Untuk buat tabel kita masukkan perintah create tabel. Yang pertama itu adalah tabel barang. Ada KD barang dan tipe data yang char. Size-nya itu 5. Kemudian nm underscore barang. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 25. Yang ketiga itu ada harga dengan tipe data double. Kemudian ada garansi. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 15. Kemudian ada KD underscore kategori. Tipe data char. Dan size-nya itu 3. Jangan lupa tambahkan keterangan primary key yang terletak di KD barang. Kita enter. Yang kedua itu kita buat tabel kategori. Caranya juga sama, create tabel kategori. Yang pertama itu ada KD kategori. Tipe datanya itu char. Size itu 3. Kemudian ada nm underscore kategori. Tipe datanya varchar.
Size-nya itu 20. Terakhir itu ada keterangan. Dengan tipe data varchar, size-nya 35. Yang lupa primary key terletak di KD underscore kategori. Berikutnya yang nomor 3 itu isikan kedua tabel berikut dengan record berikut ini. Kita akan mengisi dua buah tabel dengan record berikut ini. Untuk isi recordnya, kita masuk ke perintah insert into. Yang pertama itu tabel barang dulu kita isi. Insert into barang. Yang pertama itu ada KD barang, KD underscore barang. Kemudian ada NM underscore barang. Ada harga. Ada garansi. Dan terakhir itu KD kategori. Masukkan value. Yang kita isikan isi recordnya. Yang pertama itu ada TV 01. Namanya televisi 21. Dan harganya itu 1.750.000. Garansi 3 tahun. Kemudian kategori itu TVS. Yang kedua itu ada TV 002. Nama barang itu televisi 30. Dengan harga 2.450.000. Garansi 5 tahun. Itu TVS. Kemudian ketiga itu ada KS 001. Nama barang itu kulkas 1 pintu. Harganya itu 1.200.000. Kemudian garansi 2 tahun. Kategorinya itu KLS. Berikutnya ada KS 002. Itu kulkas 2 pintu. Dengan harga 1.800.000.
garansi 2 tahun. Kemudian ada KS003, itu kulkas 3 pintu dengan harga 2.600.000. Garansinya itu 1 tahun. Berikutnya ada KA001. Nama barangnya itu kipas angin dinding dengan harga 250. Garansinya itu 1 tahun. Kategorinya itu KPS. Kemudian ada KA002, yaitu kipas angin lantai. Harganya itu 375.000. Garansi 1 tahun. Dengan tipe KPS. Berikutnya ada KA003, yaitu kipas angin portable. Harganya itu 85.000 dengan garansi 6 bulan. Oke, recordnya sudah kita isi. Kemudian kita akan mengisi record dari tabel kategori. Caranya juga sama. Kita masukkan perintah insert into kategori. Yang pertama itu ada KD underscore kategori, ada NM underscore kategori, berikutnya ada keterangan. Kita masukkan values, ada tabelnya. Yang pertama itu ada TVS, yaitu televisi. Keterangannya itu televisi LED.
Yang kedua itu ada KLS, yaitu kulkas dengan keterangan kulkas inverter. Dan yang terakhir itu ada KPS, yaitu kipas angin. Nah, keterangan kipas angin biasa. Berikutnya kita masuk soal nomor 4. Tampilkan seluruh record pada masing-masing tabel yang ada. Untuk menampilkannya, kita masukkan perintah select bintang. Perintah bintang ini adalah perintah untuk memasukkan seluruh isi record from, pertama itu barang. Ya, ini adalah record dari tabel barang. Yang kedua itu kita masukkan lagi perintahnya select bintang from kategori. Nomor 5, tampilkan rata-rata harga yang ada pada tabel barang. Untuk menampilkannya kita gunakan perintah affect atau avg dari tabel harga from barang. Kita masukkan dulu perintah select avg dalam kurung harga from barang. Avg inilah untuk nilai untuk mencari rata-rata harga dari tabel barang. Maksud dari perintah ini. Jadi rata-rata harganya itu adalah 1313750. Kemudian nomor 6, tampilkan daftar barang dengan harga yang paling tertinggi pada tabel barang. Untuk menampilkannya kita gunakan perintah select mark dari tabel harga from barang. Ya, jadi ini adalah harga tertinggi pada tabel barang, yaitu 260000. Berikutnya nomor 7, tampilkan hanya file nama barang dan harga pada tabel barang. Lalu urutkan secara descending berdasarkan harga. Kita tampilkan yaitu nama barang dan harga. Kita masukkan perintah select
Nama barang itu nm underscore barang. Kemudian harga from barang. Lalu urutkan secara descending. Untuk mengurutkannya kita masukkan perintah order by harga. Kita masukkan dash. Jadi ini order by itu adalah pengurutan, sedangkan dash ini adalah pengurutan secara descending, yaitu pengurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang kita tampilkan itu cuma nama barang dan harga. Kemudian nomor 8, ubah harga barang menjadi 400.000 dengan kode KA02. Kemudian tampilkan isi record perubahannya. Kita akan mengubah harga barangnya jadi 400.000. Kita masukkan perintah update. Gimana loh? Oke, nomor 8, ubah harga barang menjadi 400.000 dengan kode KA002. Ini tampilkan isi record perubahannya. Kita tampilkan dengan masukkan perintah select bintang from barang. Bisa dilihat di sini KA001 sudah berubah menjadi 400.000. Kemudian nomor 9, tampilkan hanya file KD barang, nama barang, kemudian harga pada tabel barang dengan kode
kode barang KA001. Oke, kita cuma tampilkan 3 kolom. Untuk menampilkannya kita langsung perintah select. Yang pertama itu KD barang, koma nama barang, kemudian harga from barang, where KD underscore barang, cuma KA001. Oke, ini sudah ditampilkan cuma kode barang KA001. Lanjut nomor 10, tampilkan seluruh daftar barang dengan harga lebih besar dari 1.300.000. Kita akan menampilkan harga barang yang hanya lebih dari 1.300.000. Kita masukkan perintah select bintang from barang, where harga lebih besar dari 1.300.000. Oke ya, jadi yang tampilkan itu cuma barang yang lebih besar dari 1.300.000. Bisa terlihat cuma 18, 26, 175, 245. Kemudian 11, tampilkan data barang dengan nama barang diakhiri kata pintu. Kita akan masukkan perintah select from barang, where and m barang like pintu. Ini adalah nama barang yang diakhiri dengan kata pintu. Oke, nomor 12, ubah file keterangan pada tabel kategori menjadi keterangan voucher 30. Kita masukkan perintah alter tabel kategori. Kita modif keterangan jadi alter menjadi voucher 30. Kemudian nomor 13, tampilkan jumlah data pada tabel kategori. Untuk menampilkannya kita masukkan perintah des kategori. Lihat sini sudah terang menjadi voucher 30. Nomor 14, buat alias dengan nama diskon merupakan hasil 10% dari harga, lalu tampilkan data record file KD barang, nama barang, dan alias diskon. Kita akan membuat aliasnya. Kita masukkan perintah select KD underscore barang, kemudian nama underscore barang, kemudian harga.
from barang. Adalah diskon dari nih. Sudah berubah. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.